Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Hari ini Kamis tanggal 21 Mei 2020 bersama-sama kita seluruh gereja yang ada di Indonesia bahkan di dunia kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus, di mana Tuhan bangkit setelah 40 hari dari kebangkitannya, terangkat naik ke surga. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan mengawali ibadah ini dengan memuji Tuhan, dengan menaikkan satu pujian. Ku bersyukur padamu Tuhan. Atas kasih-Mu
kemuliaan-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu Tuhan. Kasih Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan memulai ibadah kenaikan Isa Al-Masih pada hari ini. Dan dalam setiap hati kita berkata bahwa pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan ciptaan karya tangannya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan kasih karunia dari Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak, serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi, selama-lamanya. Amin. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8 berbunyi demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara. Ya, apa kabar Bapak Ibu Saudara? Saya berharap luar biasa kabar Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Walaupun saat ini Bapak Ibu hanya bisa menikmati ibadah di rumah melalui online, namun saya percaya sukacita Tuhan tidak akan pernah berubah, bahkan berkat Tuhan terus melimpah di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kita akan mengangkat pujian, kita akan mengagungkan Tuhan sekali lagi. Kita bersama-sama memuji Tuhan. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan hari ini harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya.
Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Kita memuji Tuhan, kita bersuka cita di dalam kemuliaan Tuhan. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan, hari ini harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Sekali lagi katakan, anggur baru. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, mengurapi umatnya, nyata kuasanya. Katakan, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Sekali lagi katakan, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita akan melanjutkan pujian kita. Saya yakin Bapak Ibu Saudara masih bersuka cita. Kita akan kembali menaikkan satu pujian. Allah kita, Allah yang dahsyat, kita percaya, Allah yang sungguh luar biasa, Allah yang selalu mengasihi kita dalam kehidupan hari lepas hari kita. Kita memuji Tuhan kembali Bapak Ibu Saudara. Allahku dahsyat. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, angkat pujian ini. Katakan bersama. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama
Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, oh. Tinggikan namamu, oh. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan duduk diam, kita buka pikiran kita, hati kita. Biarlah firman Tuhan ini akan tertanam di dalam hati dan jiwa kita, dan kita pun juga senantiasa untuk boleh melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk dalam bejana Tuhan. Biarlah bejana-Mu Tuhan selalu boleh menghiasi dalam setiap kehidupan kami, dan kami ada di dalamnya untuk melakukan setiap kehendak-Mu. Bejana-Mu Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, naikkan pujian ini, angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Katakan, Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku.
dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikan ku rencana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikan ku rencana-Mu untuk memuliakan-Mu, Katakan untuk memuliakan. untuk memuliakan-Mu, Sekali lagi untuk memuliakan. untuk memuliakan-Mu, Sekali lagi katakan untuk memuliakan. untuk memuliakan-Mu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengasihi kami dan yang kami sembah di tengah-tengah ibadah ini, kami bersyukur karena kami boleh merayakan hari kenaikan Isa Al-Masih. Dan kami mohon di tengah-tengah ibadah ini, kami mau diberkati oleh firman Tuhan. Karena itu, sertailah kami Tuhan, pimpinlah setiap hati dan pikiran kami. Kuasa Roh Kudus-Mu senantiasa melindungi kami, menyertai kami. Dan biarlah jemaat-Mu juga tetap diberkati oleh Tuhan. Terpuji Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur pada tahun ini, khususnya pada pagi hari ini, kita boleh merayakan kembali kenaikan Isa Al-Masih. Walaupun saudara-saudaraku di dalam situasi dan keadaan yang terbatas, tentunya kita semua tidak bisa ibadah bersama-sama, tetapi kita bisa ibadah melalui online ini. Saudara-saudaraku dalam Kristus Yesus, saya mengajak kita semua membuka di dalam Injil Lukas pasal 24, ayatnya yang ke-44 sampai ayat yang ke-53. Demikian firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa
harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat sukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Firman Tuhan yang dibacakan. Demikian, maka setiap kita yang mendengarkan, merenungkan dan melakukan firman Tuhan akan diberkati. Menjadi saksi Kristus. Itulah tema kita pada pagi hari ini. Saudara-saudaraku dalam Kristus Yesus, saya punya seorang teman dan beberapa waktu yang lalu dia kabarin bahwa dia sangat senang sekali. Kenapa senang sekali saudara-saudaraku? Karena anaknya diterima lolos masuk menjadi tentara. Lalu saya bertanya kepadanya, bagaimana caranya supaya anak kamu bisa masuk jadi tentara? Dan dia cerita panjang lebar. Dari sekian ribu peserta yang melamar, mencalonkan diri. Tapi cuma sedikit saja yang diterima. Dan salah satu dari sebagian kecil itu adalah anaknya. Rasanya bahagia, rasanya senang sekali. Saudara-saudaraku dalam Kristus Yesus, perhatikan baik-baik. Tidak gampang untuk masuk di dalam penjaringan ini. Karena harus melewati seleksi-seleksi yang begitu ketat. Syarat-syarat yang begitu rumit dan lain-lain sebagainya. Maka ketika seseorang bisa disebutkan lulus, itu artinya adalah yang terpilih, yang ditunjuk, yang diangkat langsung. Sehingga dia menjadi bagian di dalam ketentaraan itu sendiri. Hari ini saudara-saudara, kita melihat sebelum Yesus naik ke surga, lalu dia memberikan pesan kepada murid-muridnya. Dia mengatakan sesuatu kepada murid-muridnya. Bapak Ibu, perhatikan. Di dalam ayat yang ke-48, Injil Lukas pasal yang ke-24 disebutkan di sana, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Saksi dari semuanya ini. Saudara-saudaraku, bermula pada saat penampakan Yesus kepada murid-muridnya. Dan terakhir dia menampakkan dirinya kepada dua orang murid yang sedang berjalan menuju ke Emmaus. Dan apa yang terjadi di sana? Kedua murid ini ternyata sedang berbincang-bincang tentang Yesus yang menderita lalu mati. Tetapi pada hari yang ketiga dia bangkit kembali. Pada saat mereka sedang bercerita tentang itu, Yesus ada di tengah-tengah mereka, Yesus muncul di tengah-tengah mereka, tapi mereka tidak tahu bahwa itu Yesus. Bahkan terus bersama-sama dengan mereka, mereka tetap saja tidak mengetahui bahwa yang bersama-sama dengan mereka dalam perjalanan itu adalah Yesus yang sedang mereka ceritakan itu sendiri. Bapak Ibu, tapi setelah dia
membukakan pikiran mereka. Mereka baru tahu bahwa yang mereka ceritakan sejak dalam perjalanan itu menuju ke Emmaus, ternyata Yesus itu ada di tengah-tengah mereka. Dan setelah mereka tahu itu, mereka kembali ke Yerusalem. Mereka memberitahukan kepada murid-murid yang lain. Dan mereka berkumpul bersama. Dan ketika mereka sedang berkumpul bersama, Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Lalu Yesus membagikan roti kepada mereka. Maka kemudian terbukalah pikiran mereka. Mereka baru sadar bahwa benar Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Tapi saudara-saudaraku, sebentar lagi Yesus akan naik ke surga. Peristiwa ini adalah sesuatu yang spesial bagi murid-murid pada saat itu. Saudaraku dalam Kristus Yesus, apa yang kita bacakan tadi, ada satu pesan atau ada bagian pesan yang dikatakan Yesus kepada murid-muridnya, khususnya dalam ayat yang ke-48 tadi. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Pertanyaan saya, ketika Yesus mengatakan kamu adalah saksi, lalu syarat apa yang menjadikan murid-murid ini menurut Tuhan Yesus menjadi saksi dari peristiwa yang ajaib ini? Mulai dari penderitaan Yesus sampai kepada kematiannya, lalu kebangkitannya, dan bahkan sebentar lagi dia akan naik ke surga. Maka yang saya akan bawa kita dalam renungan ini, di dalam khotbah ini saudara-saudara, adalah kita melihat bahwa ternyata yang menjadi saksi itu menurut Tuhan Yesus ada 3 syarat. Syarat yang pertama saudara-saudara, orang yang menjadi saksi menurut Tuhan Yesus adalah setiap orang yang mengalami perjumpaan dengan Yesus Kristus. Yang mengalami perjumpaan dengan Yesus Kristus. Beberapa murid-murid, bahkan hampir semua murid-murid, ketika Yesus menempatkan dirinya kepada mereka, mereka tidak dalam posisi dan kondisi langsung percaya, tetapi mereka masih ragu-ragu dulu. Tetapi Yesus betul-betul menjumpakan dirinya kepada murid-murid dalam pengertian sungguh-sungguh meneguhkan iman mereka, menguatkan kepercayaan mereka, sehingga perjumpaan itu bukan hanya sekedar berjumpa tatap muka, bukan hanya sekedar berjumpa lalu memperkatakan hello, apa kabar, tidak. Tapi perjumpaan yang dimaksud, kesungguhan para murid itu percaya kepada Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang mati dan bangkit pada hari yang ketiga, dan dia naik ke surga. Lalu kemudian kita akan dijanjikan penghiburan kekuatan dari kuasa Roh Kudus. Perjumpaan ini yang harus dimiliki oleh orang yang mau menjadi saksi Kristus, seperti yang dikatakan dalam ayat yang ke-48. Seperti apa kita berjumpa dengan Kristus? Tentu ini adalah berbicara tentang pengalaman rohani. Kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu, pasti Bapak Ibu semuanya mempunyai pengalaman-pengalaman rohani. Bagaimana Bapak Ibu percaya kepada Yesus, berjumpa dengan Yesus, tentu di dalam pengalaman-pengalaman yang berbeda dengan saya. Tetapi itulah cara Tuhan untuk meneguhkan imanmu dan percayamu. Sungguh-sungguh engkau mengatakan, yes, Yesus itu benar-benar Tuhan dan Juru Selamatku. Tidak mungkin Tuhan Yesus akan memberikan perintah kesaksian ini kepada orang yang belum percaya kepada Yesus. Karena itu, mari
kita teguhkan kembali iman kita. Kita kuatkan kembali kepercayaan kita. Agar kita benar-benar menjadi saksi dari peristiwa yang agung ini. Yang kedua, saudara-saudaraku, menurut Tuhan Yesus disebutkan di sana kamu adalah saksi dari semuanya ini. Seperti apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus? Orang yang menjadi saksi itu, saudara-saudaraku, adalah setiap orang yang siap menyaksikan tentang Yesus Kristus. Kata yang penting di sini adalah yang siap. Siap apa, saudara-saudaraku? Siap menyaksikan tentang peristiwa yang dikatakan dalam ayat yang di atas. Ayat 46 dan ayat yang 47. Katanya kepada mereka ada tertulis, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Lalu Yesus katakan, kamu adalah saksi dari semuanya itu. Itulah yang kita saksikan. Siapkah kita menyaksikan tentang berita itu? Yesus akan mendelegasikan tanggung jawab ini hanya kepada orang-orang yang siap. Bukan kepada orang yang pandai, tapi kepada orang yang hatinya siap. Kepada orang yang sifatnya siap. Kepada orang yang batinnya siap dan seluruh hidupnya siap. Saudara-saudaraku dalam Kristus Yesus, kesiapan ini berkaitan juga dengan karakter kita. Berkaitan juga tentang sifat kita. Bahwa Yesus mengharapkan kepada saksi-saksi ini menjadi orang-orang yang siap di dalam sikap mereka, di dalam tutur kata mereka, di dalam segala kehidupan mereka. Agar apa? Agar peristiwa yang mereka saksikan tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Tidak menjadi rusak hanya karena apa? Karena dia belum siap di dalam sifatnya, karakternya, tutur katanya, dan seluruh hidup. Karena itu, yang terlebih dahulu yang harus diperbaharui adalah kehidupan sang saksi. Bahkan dalam ayat yang ke-47 dikatakan, yang diberitakan betul adalah pertobatan dan pengampunan dosa. Ini berbicara tentang keselamatan. Bagaimana seorang saksi akan menyaksikan tentang peristiwa tentang keselamatan kalau dia sendiri belum diselamatkan? Bagaimana seorang kita menjadi saksi kalau kemudian dalam tindakan kita sehari-hari tidak menjadi saksi yang hidup bagi orang lain, bagi istri kita, bagi anak kita, bagi saudara-saudara kita, bagi jemaat kita, dan bagi siapa saja yang melihat kehidupan kita? Perlu pertobatan sekaligus pengampunan dosa. Itu yang kedua, saudara. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, menurut Tuhan Yesus, syarat untuk menjadi saksi ini, saudara-saudaraku, adalah setiap orang bukan hanya yang siap, tetapi mau diperlengkapi. Kata yang penting di sini adalah kata mau diperlengkapi. Diperlengkapi oleh siapa? Perhatikan ayat yang ke-49. Dan aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapa kepadaku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Siapa yang memperlengkapi kita? Kuasa Roh Kudus, saudara-saudaraku, yang dijanjikan Bapa.
begitu Tuhan Yesus naik ke surga, dia utus Roh Kudus. Itu yang akan memimpin kita, mengarahkan kita, menginsafkan kita akan dosa. Pertanyaannya, maukah kita dikendalikan oleh kuasa yang dari tempat tinggi itu disebutkan dalam ayat yang ke-49? Atau justru sebaliknya, semaunya kita, bahkan apa yang ada pada kita, itu yang kadang-kadang memimpin kita, mengarahkan kita, mengatur hidup kita. Kadang-kadang semua yang ada bersama dengan kita, terus terang kita kadang-kadang mengandalkan itu, dan kita tinggalkan kuasa ilahi itu. Yesus katakan, ketaklukan dan ketaatan kepada kuasa yang maha tinggi salah satu syarat untuk menjadi saksi tentang peristiwa yang dialami oleh Tuhan Yesus, mulai dari pelayanannya sampai kepada penderitaannya, penyalipannya, kematiannya, kebangkitannya, dan kenaikan. Hari ini Yesus naik ke surga bagi saya dan saudara-saudara semuanya. Tapi dia tinggalkan pesan bagi kita, agar selama kita hidup, terus kita menjadi saksi bagi peristiwa ini. Saksi bagi Yesus Kristus. Kita dipakai oleh Dia. Kita dipergunakan, difungsikan oleh Tuhan. Kalau kita mempunyai 3 sikap tadi. Yang pertama, saudara-saudaraku, mengalami perjumpaan dengan Yesus Kristus. Yang kedua adalah siap menyaksikan tentang Yesus Kristus. Dan yang ketiga adalah mau diperlengkapi di dalam pengertian, dibimbing, dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Selamat melakukan firman Tuhan, menghayatinya, dan melakukan dalam hidup sehari-hari. Selamat merayakan kenaikan Isa Al-Masih. Jadilah saksi yang hidup. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pada pagi hari ini kami telah mendengar firman dan berkati dalam hidup kami, agar kami boleh menjadi saksi-saksi yang hidup bagi dunia ini, dan terutama bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, bagi keluarga kami, bagi sanak saudara kami, dan bagi jemaat kami. Berkati seluruh jemaat-Mu yang merayakan kenaikan Isa Al-Masih. Berkati gereja-gereja Tuhan yang sedang melakukan ibadah sekalipun dalam bentuk online. Tuhan memberkati setiap hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan. Dan Tuhan juga berkati seluruh jemaat-jemaat Tuhan. Kami serahkan dalam tangan. Biarlah kuasa Roh Kudus itulah yang akan berkuasa atas kami lebih dari apa yang kami pikirkan. Terima kasih ya Tuhan. Segala kemuliaan, kuasa, dan segala pujian kami kembalikan kepada Allah kami yang hidup, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari kita akhiri kebaktian pada pagi hari ini. Dan terimalah berkat yang dari Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa, keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus, menyertai saudara-saudara sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah beri puji, semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian. Bapa, Anak, dan Roh Suci. Amin. Tuhan Yesus memberkati.